yang kami hormati. Eh, Mungkin perkenalkan lagi ya. Saya Mas Adit dari bidang perikanan. Dinas kami di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Terus namanya cukup panjang. Terus kami di dinas kebetulan di bidang perikanan. Yang lebih besar konsumsi ikan. Itu kenapa kok orang-orang Jepang itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Sebenarnya tidak, harganya kan bukan terlalu mahal ya Pak, dibandingkan dengan daging atau lombok, malah larang lombok. Minimal seminggu sekali, apalagi kalau kita di rumah bisa budidaya ikan. Saat ini kita ngember nih mau sakit lele. Nah, terus kita budidaya itu juga bisa untuk konsumsi atau ketahanan pangan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalkan modalku mau 1.000, nah kita cukup budidaya nanti di ember harga. Nah itu untuk konsumsi rumah tangga. Butuh goreng lele tinggal ngiru. Video ini ya, di lahan sekecil pun misalkan 1 meter. Jadi okay. Jadi minimal kalau untuk luasan 1 meter ini kan cekap. Nah itu nanti tujuannya untuk ikan konsumsi. Terus untuk ikan konsumsi ini yang mungkin saya sampaikan lebih ke ikan lele ya Pak. Karena memang kenapa kok ikan lele? Sebenarnya kebutuhan lele di Ponorogo ini masih kurang. Jadi hanya 70-80%. Jadi kebutuhan lele di Ponorogo itu per hari kurang lebih 5-6 ton. Itu. Tapi memang pada musim-musim tertentu agak turun. Rata-rata kurang lebih 5 ton. Untuk pasar legi mawon itu sehari 3 ton. Belum pasar di kecamatan lainnya. Nah, potensi ini yang bisa kita kembangkan. Selain yang pertama harus ada air, minimal ada aliran air sak paralon, sak pipon itu pun cekap, tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Yang kedua, kebutuhan pasar masih luas, tapi kan ada kala itu juga beberapa petani kita ada kesulitan pemasaran kan. Nah itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Nah potensi ini yang bisa kita gali. Nah kita lihat potensi sumber daya alam yang memiliki minimal toyo kan sampun neten ya Pak, sepanjang tahun neten ya, minimal sak paralon sak selang ini neten ya. Nah ini sudah modal utama ada, sumber daya alamnya ada, air, terus potensi pasarnya ada, lele potensi pasarnya masih luas. Nah, yang ketiga tinggal niat. Nah, misalkan aku pengen ningu lele, nah, makanya kita jelaskan potensi pasar. Perhatikan segmentasi. Jadi sing tak pilih itu bagi kita konsumsi sendiri atau dijual. Nah itu pertama tujuannya. Misalkan kita konsumsi sendiri, jadi luasan kolamnya tidak terlalu besar, bisa pakai ember atau gorong-gorong, itu saged. Itu ibaratnya 1 ember 80 liter nih ya, sing ageng. Nah itu bisa diisi 70-80 ekor. Nah makin panen ini pun kurang lebih 7 kilo, 6-7 kilo. Nah ini kan sudah bisa untuk satu keluarga. Misalkan per minggu digoreng sekilo kan pun saged. Biasanya pun datang pekan mriki pinten di pasar.
20 ya. Nah, 20 daripada 20 misalkan butuh goreng dewe kan saged. Itu lebih, kalau untuk dikonsumsi sendiri lebih murah dan hemat. Yang kedua untuk skala usaha. Nah, skala usaha ini berarti kan kita mikirnya keuntungan, profit. Nah, kita mikir profit, jadi harus benar-benar dihitung. Kadang di lapangan itu yang para pemula yang baru mencoba budidaya kan kadang minggu sewu panen 50 kilo, waduh minggu lele rugi, teknik pakan. Nah itu biasanya pun untuk perencanaan tidak diperhitungkan dengan matang. Jadi yang harus kita pilih mana, segmentasi usaha apa, hanya konsumsi rumah tangga. Nah kalau segmentasi usaha yang perlu diperhatikan yang pertama mutu atau kualitas hasil yang kita budidayakan. Nah, terus ngingu lele buatan asal-asalan dicemplungi minyak dipakan, saeneke dipakane. Nah itu mutunya juga akan jelek dan image-nya juga akan jelek. Biasanya kan image-nya lele dulu-dulunya kan terus lele dipakani sing sembarang atas kotoran, sing bangkai dan lain sebagainya. Nah itu harus dihindari karena kita menjaga mutu. Kalau kita budidaya ikan asal-asalan dipakan sembarang, pasti nanti konsumen akan lari. Nah itu kertas, nah itu lele ini dipakan ABC. Itu yang pertama, mutunya harus dijaga. Yang kedua apa? Kuantitasnya atau jumlahnya. Nah biasanya pun untuk pasar, nah itu kita juga harus, kalau jumlahnya hanya sedikit, misalkan panenan di bawah 1 kuintal, berarti kita nanti pemasarannya paling tidak itu langsung ke konsumen atau ke pengecer. Terus misalkan jenengan minggu 1.000 panennya misalkan 80 kilo, nah itu kan kapasitas yang agak kecil. Nah itu nanti panjenengan harus memperhatikan penjualan itu. Kalau bisa langsung menyasar ke konsumen. Gambarannya ngaten Pak. Nah, terus jenengan niku lele niku modale biaya operasionalnya niku kurang luwih 13 sampai 14 ribu. Pakan niku sakniki sekilo 11 sampai 12 ribu. Tugas eceran kalau 12.000 sampai 13.000 itu sekilo. Terus gambarannya ini gampang, 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging. Itu nek ngingune api. Kadang 1 kilo pakan jadi 8 on. Itu nek pakannya pas sembarangan, terus manajemen usahanya tidak bagus. Terus gambarannya pakan mawon pun ibaratnya 12.000. Nah winih niku untuk menghasilkan ikan konsumsi Ponorogo itu pasarnya 8 sampai 12 ekor per kilo. Terus Ponorogo memang remenane sing alit-alit, jadi sekilo isi oke. Jadi sekilo isi 8 sampai 12. Nah untuk menghasilkan ikan lele konsumsi 10 sampai 12 ekor itu butuh benih kurang lebih 14 sampai 15 ekor. Kenapa? Karena nanti estimasi kematian dia akan juga pasti ada penyusutan. Jadi butuh ini 15 ekor. Nah, 15 pik 100 misalkan pun 1.500 tambah makan sekitar 11 sampai 12.000. Jadi BEP ini 13.000 sampai 14.000. Nah nek untuk harga di kolam saat ini kurang lebih 15,5 sampai 16. Niku bakul mendek teng kolam. Jadi marginnya kurang lebih 2.000. Satu kolam minggunya di 1.000 ekor. Makanya panen ibaratnya keuntungannya 2.000 per kilo, panennya 80 kilo, 100 widak 1.000 misalkan sampai 200.000.
Iku nek iwake urip kabeh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kadang banyak pemula itu wis terjun sik gawe kolam niku tanpa memperhatikan pasar. Nah, itu yang perlu diperhatikan pasar dulu, Bapak. Jadi setiap usaha kita harus menganalisa pasarnya dulu. Kalau pasar Ponorogo masih kurang, masih cukup luas. Tapi itu mutu kali kuantitasnya panjenengan. Nah, terus nek ibaratnya bakul ini kan sadiannya berbeda ya Pak. Nah, dia juga butuh pembudidaya atau suppliernya itu juga harus kontinu. Nek misalkan petani ini ibaratnya bakul punya petani ya. Petani ini niku mingune kadang minggu kadang boten. Nah, itu kadang juga mempengaruhi bakul ini. Makanya kenapa yang orang tidak kadang minggu kadang boten itu kadang kesusahan untuk menjual produknya. Karena memang bakul itu sing digoleki sing produksine kontinu. Jadi iso dijagane tatkala bakul itu jual tiap hari. Kan bakul itu sajane berdinten ya Pak, kan butuh barang sing kontinu. Nah, bagaimana misalkan dalam satu desa dan itu sing ngingun namung beberapa. Nah, nanti dibuat kelompok. Jadi harapannya budidaya jangan budidaya sendiri kalau kapasitasnya kecil. Kita harus berkelompok, sarang-sarang. Jadi misalkan 10 orang, enten sing 1000, 2000, 500. Nah, itu mangke tebare jangan berbarengan. Jadi diatur setiap minggu. Jadi tetap nanti barang akan keluar. Dapur juga akan senang. Terus roto-roto di Ponorogo sekarang itu sudah mulai pola kemitraan Bapak. Jadi dari bakul itu dia menyuplai bibit, maka nanti panenannya diambil. Kenapa begitu? Karena memang dia melihat kan butuh barang yang kontinu. Jadi wis di cepat nih, aku minggu ini di si A, minggu ini di si B. Nah, nanti kalau misalkan di desa Sepun ini banyak yang berminat untuk budidaya ikan, jadi minimal kita harus membentuk kelompok. Kalau kapasitasnya kecil, terus kemudian pola tebarnya aja. Ojo iren-irenan. Aku sik tebar, aku sik tebar. Jadi tebarnya bergantian. Jadi setiap saat atau setiap waktu ada barang yang bisa dijual. Gambaran ini pun nempel ya. Nah, jadi memang kebanyakan kendalanya dari kolam sih minggu dipakani, nah badai panen bingung. Karena masa pemeliharaan ikan lele hanya 3 bulan Bapak. Jadi raiso di ibaratnya wayai panen, nah iso diwolor-wolor sampai beberapa bulan. Jadi karena permintaan pasar itu 8 sampai 12 ekor per kilo. Nah, is kadung gede, bingung. Makanya masuknya ke pemancingan. Terus benten kali nila atau gurame lebih besar itu masih respan waktunya menunggu masih bisa. Tapi kalau lele minimal kalau pemula 2 minggu sampai 3 minggu sebelum panen sudah punya gambaran. Nek mboten ngaten buwimu sing kadang-kadang iki wae panen wis wedi kegede, pakane wis tuku akeh, ra dipanen-panen akhirnya moro ning bakul wis tukune 15.000 kok 14.000. Kadang biasa itu. Paling tidak yang pertama itu pasar sudah. Yang kedua nopo teknis budidaya. Jadi pengetahuan tentang piye carane nyimu. Karena cara pemeliharaan itu berpengaruh pada hasil. Nek nyimune boten teliti asal dikasih pakan, makin mempengaruhi keuntungan panjenengan sedaya. Terus yang ketiga modal. Nah, wow sampun Pak Lurah mengatakan bahwa ibaratnya panjenengan sedaya ada niat minimal pun 2 kolam. Nah, niatnya nek arep ngingu iwak kan kudu kedah kolam ya Pak.
Nah, nanti modalnya bisa dikonsumsi deh. Jadi harus memperhatikan keamanan pangan, tidak dikasih pakan sembarangan. Tentang pasar, minimnya modal, dan manajemen usaha kurang baik. Nah, nek sing niki, nah, pengetahuan teknis budidaya itu bisa didapatkan misalkan seperti pelatihan seperti ini, terus sharing atau kunjungan ke tempat-tempat yang sudah budidaya. Iku jenengan saged sharing pengalaman pripun, terus ibaratnya kendala-kendalanya apa. Nek saged kan nyeritakne sing elek-elek sih. Jadi jangan diceritakan sing manis-manis sih. Makanya nek diceritakne sing manis itu tatkala panjenengan ada masalah kendala mungkin akan susah. Terus kemudian pasar. Nah, itu pasar bagaimana? Ya juga harus survei pasar atau melakukan pola kemitraan. Saat ini kata pola kemitraan antara bakul. Nah, bakul niku mangke penyedia benih, makan mangke dijual lagi. Nah, niku sudah ada solusi. Terus kemudian minimnya modal. Nah, modal ini misalnya buat gak ada modal, nah itu wow, dari desa juga siap mensupport. Terus manajemen usaha kurang baik. Nah, ini harus memang nek saged apa yang panjenengan lakukan jenengan catat. Nah, itu nanti buat bahan evaluasi. Jadi tuku pakan piro, nah itu dihitung. Terus makin nek panen, nah jangan dihabiskan semua. Nah, jadi modalnya dikembalikan, yang kita ambil keuntungannya mawon. Itu kersane usahanya terus muter. Dan kadang biasanya pun wis panen, akeh becekan, katut, malah raniku. Bar dingoni lele dicemplungi pre. Kayak ngerendam pre. Nah, ini becekan. Nah, harus memang benar-benar jeli memanajemen usaha. Nah, untuk budidaya itu ada beberapa segmentasi, Pak. Jadi boten kok gede nih, ada segmentasi usaha pembenihan, minih neiwa, netes neiwa, terus adole adol minih. Ada juga segmentasi pendederan. Nah, pendederan ini terus tumbas minih sing radia ageng misalkan ukur 3 cm. Nah, niku make diopeni sampai ukur 7. Nah, make ukur 7 di sade. Niku. Nah, niki nek sing terakhir pembesaran. Jadi pembesaran membesarkan ikan dari ukuran benih misalkan ukuran 5, 6, 7 sampai panen. Itu namanya pembesaran. Nah, terus semua segmentasi usaha niki enten sedaya. Niki sing minihne ya enten ibaratnya niki sing pendederan ya enten. Terus bakul bine namine. Terus tumbas bine alit dideder 2-3 minggu makin disate meleh. Terus yang ketiga pembesaran. Nah, niki monggo makin jenengan gali potensi mana yang bisa dikembangkan. Nek niki memang modalnya agak lebih sedikit daripada pembesaran kalau pembenihan, tapi memang harus jeli dan teliti karena ibaratnya ngopeni bayi, modalnya lebih sedikit. Nah, tapi kalau pembesaran modal besar tapi lebih mudah daripada pembenihan. Karena pembenihan itu tiangnya ibaratnya teliti dan juga rasa dolan. Ibaratnya boten saged ditinggal-tinggal. Misalkan ditinggal rong dino, ditelepon bojone, Mas, banyune muntuk. Nek nek pembenihan kudu jeli telaten. Nek pembesaran ini ibaratnya ditinggal tindak 2 hari 3 hari pakai dititipne yang setri kan saged. Kok pakane sakmene tapi nek pembenihan harus fokus, tidak bisa ditinggal-tinggal. Nah, untuk budidaya itu nopo mawon yang dibutuhkan. Yang pertama yang jelas lokasi nih Pak. Nek saged lokasi niki memang kalau skala usaha besar jauh dari pemukiman nek saged.
Tapi kalau skalanya kecil di samping rumah di pekarangan saged. Tapi kalau skala besar harus jauh dari pemukiman. Terus yang kedua, dekat dengan sumber air. Nek saged misalkan suatu lokasi ada sumber air yang terdekat, wah itu malah potensial untuk pengembangan perikanan. Ibaratnya ngaten, teng Ponorogo niku badhe ngiwak dadak diesel, dadak damel sumur dalam itu ya kathah. Tergantung niate. Apalagi misalkan di sini sumber airnya bisa langsung dari alam, itu cukup membantu. Jadi wis mengurangi biaya operasional. Listriknya wis berkurang, buatan ngangge listrik, terus buatan ngangge solar dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah punya lokasi, bagaimana manajemen benih, mangke pripun penebaran benih, pemilihan benih dan lain sebagainya. Terus kemudian pemberian pakannya pripun, habis itu ngelola banyune pripun, ngelola iwak ben ra lara priye, setelah itu baru panen. Nah ini lokasi kolam, tata letak persiapan kolam. Nah, tata letak nek saged panjenengan damel kolam niku buange toyo gampil. Ibaratnya misalkan ngisi banyu diesel, buat banyu diesel niku pun banyak membuang biaya operasional. Kowe jenengan setting pripun niku ada pembuangannya. Terus jenengan cabut paralon niku air sudah bisa habis. Nah apabila tanahnya sejajar niku bisa nanti kolamnya di atas tanah. Nah, terus manajemen pembuatan kolam niku penting. Kadang wis kadung gawe kolam boten enten pembuangane. Ngisi ngangge sanyo, buang ngangge sanyo. Nah itu harus diperhatikan, ada pembuangan atau paralon pembuangan itu. Nah untuk persiapan lahan, terus kita budidaya itu mboten ibaratnya pun ngisi banyu sesuk tukuine, tapi harus mempersiapkan air karena masing-masing wilayah itu punya karakteristik air masing-masing, baik oksigene, pH-nya. Nah misalkan dari desa Sepu dan desa Ngebel kemungkinan juga akan berbeda karakteristik airnya. Makanya minimal kita harus melakukan persiapan air. Jadi setelah air diisi kita diamkan dulu Bapak. Jadi tidak langsung kita tebar. Tujuannya nopo? Kersane oksigennya nanti meningkat dulu karena adanya sinar matahari. pH-nya naik dulu, kadar keasaman. Normal nggak sih ini produksi? Normal. Sudah sama. Ini lah sama loh. Lha ning kono kuwi kok. Kang bajing goreng niki sing niki.
Milih. Aku sing kuning, Mak. Cidukno. Aku sing bilang. Ben plastik. Loh, yang besar ini apa nih? Oh. Wah, ini kan gede. Hah? Oh, iya. Oh. Yang di antara-antara ini dah. Pak Tris mau ngambil gambar lah, tahu pelatihan. Apa yang dulu orang nih? Kayak Ini ganti apa kayak itu kalau gue kan. Mana ke? Dia sih murah ya, kalau dia sih murah. Oh ini ya. Pakai dia kayak orang beribad gitu loh warnanya. kan sing ngusuwi to. Suwi tapi hasilnya ora maksimal terus loh. Kok hasil ke dipikir nomor loro ta usahane dhisik lho. Dihargai ke usahane ora kok hasile. Wong wedok nek ora tekoki nyambut gawe apa Mas hasile pira ngono ora kok. Iki nyambut gawe apa berarti kan gaweane to ditekokne gak hasile. Habis hujan, namanya yang di sini bakal